Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bernafas, untuk berjalan di muka bumi menuju masjid Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Sambil kita niatkan menunggu sholat isya, kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Jami yang merupakan kitab terakhir dari Bulughul Maram yang ditulis oleh siapa? Penulis Bulughul Maram siapa? Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Ini kitab yang terakhir di dalam kitab Bulughul Maram. Yang mana kitab Bulughul Maram kita tahu kitab hadis yang membahas tentang fikih. Tapi di akhir kitab Bulughul Maram, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan tentang tazkiyatun nufus, yang berkaitan tentang adab, yang berkaitan tentang akhlak, zikir dan doa. Untuk sebagai nasihat atau wasiat atau pengingat beliau bahwasanya ketika kita sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, maka ingat, jangan lupakan adab. Jangan lupakan adab. Sehingga ketika dia belajar ilmu umum sekalipun, ilmu kedokteran kah, ilmu arsitek kah, atau ilmu komputer kah, kan begitu, dia menjadi seorang ahli ilmu dunia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki adab Islam, seorang dokter yang berakhlak Islam, seorang arsitek yang berakhlak Islam, seorang insinyur, seorang apalagi macam-macam ya profesi di dunia. Ini urusan dunia, masih tetap kita wajib berakhlak dengan akhlak Islam sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau kita belajar ilmu agama. Makanya Pak, ketika orang belajar ilmu agama itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, orang yang baru belajar agama itu biasanya sombong. Biasanya sombong. Semangat luar biasa ya, subhanallah. Apalagi ketika dia berdakwah, mengajak orang, masuk dikit-dikit itu masya Allah bid'ah gitu, itu kafir, itu musyrik, subhanallah. Baru-baru belajar Pak, biasa, semangat luar biasa, kan begitu. Belum paham tentang bagaimana metode dakwah, belum paham tentang masalah mad'u, orang yang didakwahi itu bagaimana, sehingga main tembak sana tembak sini. Ini orang-orang yang baru belajar biasanya. Yang kedua, tingkatan yang kedua, orang-orang yang sudah mulai mendalami ilmu agama, sudah mulai
merunduk seperti apa? Seperti padi. Dia semakin tawadu, dia semakin mengetahui bahwasanya itu semuanya adalah ilmu dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang ketiga, ketika kita belajar ilmu agama, maka dia akan mengetahui bahwasanya semakin lama dia belajar ilmu agama, maka dia akan semakin tahu bahwasanya dia itu tidak tahu apa-apa. Subhanallah. Karena ilmu agama Allah luas, ilmu Allah Subhanahu wa taala luas. Seperti lautan tidak bertepi. Subhanallah. Makanya kita dianjurkan untuk belajar ilmu agama sampai apa? Sampai mati. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal ditanya, "Wahai Imam, sampai kapan kau akan menulis?" Menulis, baca, mengajar, kan begitu ya? Kata Imam Ahmad apa? Sampai dimasukkan ke dalam tanah, sampai dikuburkan, sampai wafat. Makanya Allah Subhanahu wa taala apa? Katakan di dalam Al-Qur'an, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin." Maka sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Bukan keyakinan yang difahami oleh sebagian manusia ya. Sampai datang yakin, oh kalau belum yakin tidak menyembah Allah. Ini pemahaman yang kurang tepat dalam memahami ayat tersebut. Para ahli tafsir menafsirkan yang dimaksud dengan al-yakin adalah al-maut, yaitu kematian. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Terus kita belajar menggali ilmu agama sampai Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat maut kepada kita. Jadi tidak ada batasan umur, Pak. Apalagi ketika kita sudah berumur lebih dari 40 tahun. Kan begitu ya. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepada kalian umur, kata Allah Subhanahu wa taala, yang kalian bisa gunakan umur tersebut untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat berkaitan tentang orang-orang kafir yang mereka berteriak di dalam api neraka. Wa hum yastarihuna fiha. Mereka berteriak minta dikeluarkan dari api neraka. Akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari api neraka, maka kami akan beramal yang dahulu kami tinggalkan. Kemudian Allah katakan apa? Awalam nu'ammirkum. Bukankah kami telah memberikan kepada kalian kesempatan berupa apa? Umur yang kalian bisa gunakan untuk mengingat Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar dan seterusnya. Nah, mumpung masih hidup nih Pak. Jadi tidak ada apa? Kata terlambat. Tetap kita semangat untuk belajar menggali ilmu agama yang bersumber dari aslinya, yaitu Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW, berdasarkan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Baiklah, kita lanjutkan hadis yang kedua di dalam bab ini. Itu babul adab dalam Kitabul Jami nomor 1250 di dalam Bulughul Maram. Qala muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah, siapa namanya? Udah hafal ya semuanya ya, amin. Tapi nggak ada hadiahnya. Oh belum ya, Pak? Insyaallah. Sambil dicatat sambil murojaah ya. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 5.000 berapa? 374, Masya Allah. Sebanyak 5.374 hadis meriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, unzuru ilaman huwa asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang lebih rendah di antara kalian. Wala tanzuru ilaman huwa fawqakum.
dan jangan lihatlah kepada siapa yang lebih tinggi di antara kalian. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Itu bisa membuat ajdar, bisa membuat kalian qanaah, tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada kita atau memerintahkan kepada kita untuk unzur, melihat. Tetapi yang dimaksud dengan melihat di sini, melihat bagaimana? Para ulama membahas. Di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan yang dimaksud dengan unzur, melihat di sini adalah melihat dengan mata hati, bukan melihat dengan basar. Bukan melihat dengan apa? Dengan penglihatan mata semata, tapi juga melihat dengan pandangan hati, sambil merenungkan, sambil mentadabburi. Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah di antara kalian. Maksudnya, kita melihat orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dunia yang lebih rendah dibandingkan kita. Misalnya ada orang penghasilannya sebulan 20 juta. Ada ya? Ada. Jadi saya nggak berlebihan ya, 20 juta ada. Bahkan mungkin ada yang 1 miliar sebulan gajinya. Yaitu kalangan itulah ya. Misalnya ada orang gajinya 20 juta sebulan, kemudian ada orang lagi gajinya sebulan 500 ribu. Nah kita tengah-tengah 3 juta lah ya. Tengah-tengahnya kok 3 juta? 10 juta. 10 juta. Atau kita standar gaji di sekitar kita ya 3 juta, 4 juta. Misal contoh, kata Nabi SAW, lihatlah kepada yang lebih rendah. Berarti lihat yang gajinya berapa? 500 ribu. Jangan melihat yang gajinya berapa? 20 juta. 20 juta. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan lihat kepada orang yang lebih tinggi dalam masalah dunia. Kenapa? Ada ilatnya di sini. Nabi SAW berikan alasan. Fahuwa ajdar. Itu bisa lebih membuat kalian sabit, kokoh, qanaah dalam menerima nikmat Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala sudah berikan saya pekerjaan walaupun tidak tetap. Yang penting tetap bekerja. Kan begitu ya? Yang penting tetap bekerja walaupun bukan pekerjaan tetap. Kadang-kadang orang subhanallah Pak, pikirannya sempit. Dia nggak mau kerja kalau bukan di mana? Di perkantoran, di kantor, di tempat yang ber-AC, duduk di belakang meja, ada komputer, nggak mau dia. Bahkan saya pernah mendapati ada orang nggak mau kerja kalau nggak kerja di pelabuhan. Subhanallah. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi dia nggak kerja tuh. Padahal kerjanya apa? Kuli panggul. Subhanallah ya. Padahal dia bisa apa? Jualan di pasar, jualan apa kayak gitu. Teman-temannya yang pikirannya maju, luas, dia bisa lebih maju, bahkan jadi bos cendol kan gitu. Subhanallah. Kenapa? Karena dia tidak berpikiran sempit. Rizki Allah Subhanahu wa taala bukan di pelabuhan saja. Kalau nggak ada kerjaan di pelabuhan, nganggur, kan gitu. Apa yang harus dia kirim ke kampung untuk keluarganya? Keluarganya di kampung. Akhirnya dia putar otak, ngobrol-ngobrol sama teman, sama orang. Oh, caranya jualan cendol gimana mas? Oh gampang, mau diajarin. Boleh, saya mau ikut dong. Awalnya ikut-ikut saja. Lama-lama dia belajar dari cara membuat cendol, dari mana mendapatkan gerobaknya, bagaimana dia mencari pelanggan. Akhirnya apa? Dia punya 10 gerobak cendol. Jadi bos cendol, sebulan bisa 30 juta penghasilan. Kalau kuli, sehari 75 ribu. Kalau ada pekerjaan, kan begitu. Kalau nggak ada, nganggur, nggak dapat uang. Artinya Pak, kita berpikiran maju ke depan. Jangan hanya berpikiran kerjaan di sini aja nih. Tidak, rezeki Allah Subhanahu wa taala luas. Rezeki Allah Subhanahu wa taala berhamburan di muka bumi. Kita bisa cari. Jangan khawatir, jangan takut. Selama kita masih hidup, pasti Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki. Pasti Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Rizki. Kata Nabi SAW apa? Ya ayuhan nas ittaqillaha
Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna nafsa lan tamuta hatta tastakmila rizquhu. Sungguhnya jiwa tidak akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai disempurnakan rezekinya. Wattaqullaha fit talab, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rizki. Khuzu ma ahalla wa dharu ma haruma. Ambil yang halal, buang yang haram. Tinggalkan yang haram. Cari yang halal banyak. Jangan sampai ada perkataan begini, Pak. Ada orang, subhanallah, ini mungkin karena imannya sedang turun ya. Ada orang yang sampai mengatakan, Ustaz, cari yang haram saja susah, apalagi yang halal. Subhanallah. Ini orang imannya mungkin sedang turun. Kita nggak katakan ini orang kafir, enggak. Gara-gara perkataan ini, subhanallah. Jangan salah paham ya. Jangan salah paham. Ini orang mungkin tidak tahu, mungkin sedang down imannya atau apalah ya. Kita katakan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mewafatkan seseorang sampai menyempurnakan rizkinya. Artinya selama kita masih hidup, pasti Allah kasih rizki. Pasti. Cuma pertanyaannya, kita mau usaha apa enggak? Ingat bahwasanya yang namanya tawakal tidak menafikan sebab. At-tawakkul la yunafil asbab. Tawakal tidak menafikan sebab. Artinya, kita nggak boleh hanya tawakal saja di rumah. Saya mau membuktikan bahwasanya tawakal itu tidak menafikan sebab. Saya pernah dapat cerita seorang teman di Bekasi. Ustaz, saya pernah membuktikan bahwasanya benar tawakal itu tidak menafikan sebab. Kenapa, Pak? Saya pernah sakit Ustaz 2 pekan. Kalau benar-benar kita tawakal, rezeki Allah Subhanahu wa taala akan datang, maka akan datang. Bukan begitu Ustaz? Iya. Saya buktikan bahwasanya tawakal itu tidak menafikan sebab, harus ada usaha. Saya sakit di rumah 2 pekan, gak ada yang nganterin makanan. Subhanallah. Artinya apa? Saya harus keluar cari makanan. Kan lagi musim pandemi, katanya kalau lagi isoman kan ya. Ada yang nganterin makanan, mana buktinya? Gak ada yang nganterin makanan di rumah saya kan gitu. Subhanallah. Artinya apa? Kita harus tetap usaha juga, Ustaz. Iya lah Pak, jangan ngarepin ke manusia. Mengharap kemana? Ke Allah Subhanahu wa taala, ada usaha. Baru hasilnya kita serahkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ketika kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, tetap bekerja, bukan cari pekerjaan tetap. Kan begitu ya. Maka itu bisa memberikan kepada kita sifat qanaah. Sifat qanaah. Sifat qanaah sehingga kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan dan tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai ada perkataan, "Waduh, gimana sih Allah ini? Itu orang dikasih nikmat gaji sekian, kok saya segini?" Subhanallah. Ini namanya tidak bersyukur, kufur nikmat. Ingat, kufur nikmat itu bisa menjerumuskan seseorang keluar dari agama Islam jika diyakini bahwasanya makhluk satu-satunya yang bisa memberikan rizki kepada dia. Bisa, Pak? Bisa. Kalau dia berkeyakinan yang memberikan rizki hanya fulan, kalau bukan kerja di sini nih, waduh, saya nggak bakalan dapat rizki sekian dan sekian, saya nggak bakalan dapat gaji sekian dan sekian. Ini bahaya. Ini berbahaya. Tapi kalau misalnya dia hanya meyakini bahwasanya yayasan, perusahaan, manusia itu hanya sebagai apa? Sebab. Tetap yang memberikan rizki siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hatinya tergantung kepada sebab itu. Hatinya bergantung kepada sebab itu, tapi dia tetap meyakini bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Kata para ulama, ini kufur asghar. Ini kufur asghar. Jadi kufur nikmat itu bahaya. Bisa terjatuh kepada salah satu yang tadi sudah kita sebutkan. Dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran yang pertama, tuma'ninatul qalbiyah. At-tuma'ninah al-qalbiyah. Ketenangan hati. Ketenangan hati
Itu tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan husnul nazar wal qanaah, dengan kebaikan melihat, cara memandang rizki dari Allah Subhanahu wa taala, dan qanaah. Qanaah itu apa artinya, Pak? Merasa cukup, ya, merasa cukup atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya masih bisa makan. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan, sehingga saya masih bisa bekerja, sehingga saya masih bisa berdagang, sehingga saya masih bisa mengais rizki, mengumpulkan rizki yang tercecer di muka bumi ini. Walaupun hanya dagang bakso keliling, walaupun hanya berdagang buah potong, walaupun hanya berdagang yang mungkin kita anggap sepele lah ya, tapi subhanallah orang itu apa? Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang minta-minta. Ingat ya, minta-minta ini sangat dilarang dalam Islam. Minta-minta sangat dilarang dalam Islam. Tidak boleh minta-minta. Apalagi kalau dia menjadikan minta-minta sebagai apa? Profesi. Alhamdulillah. Nasallallahu salamatan wal afiyah. Minta-minta jadikan profesi, ditawarin jadi tukang sapu jalanan, gak mau. Kenapa? Minta-minta sebulan bisa dapat 10 juta. Sapu di jalan 3 juta. Pilih mana dia? Minta-minta. Gitu. Subhanallah ya. Ini khawatir kita, mereka orang-orang yang seperti ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya tanpa daging. Ustaz, kalau dia minta-minta kepada kita, diapain Ustaz? Kalau bisa dinasihati, nasihati. Kalau saya jarang Pak memberikan kepada orang-orang yang minta-minta, jarang. Apalagi saya tahu ini orang yang hari memang kerjanya begitu. Kita nasihati, insya Allah dia nggak bakal datang lagi ke kita. Wah, itu yang jenggotan nggak bakal kasih. Subhanallah. Itu kalau melihat saya mukanya udah beda. Kenapa? Profesi. Bahkan di daerah saya, di Cilincing, di Jalan Raya itu, ada seorang wanita yang mungkin ada gangguan mental ya, ada gangguan mental. Sudah dewasa remaja, tapi keliling bolak-balik dari ujung ke ujung, balik lagi, ujung ke ujung, balik lagi. Jadi orang-orang itu sudah kenal. Itu siapa Mas? Wah, itu mah dari kecil Ustaz. Dari kecil SD sudah begitu kerjaannya sampai remaja. Subhanallah. Sampai remaja. Orang tua itu kemana? Gak tahu saya Ustaz. Pernah kita nasihatin sekali, waduh, udah habis itu gak bakalan nyamperin kita lagi. Begitu juga kalau ada orang datang ke rumah, orang kita gak kenal gitu ya, ahlan masalah masuk, bawa hadiah, ternyata ujung-ujungnya apa? Minta-minta. Ujung-ujungnya minta. Sekali kita kasih, 2 kali besok kita nasihati, 3 kali insya Allah gak datang lagi. Kalau bisa kita nasihati ya. Apalagi kalau itu sudah menjadi profesinya dia. Khawatir Pak, kita sayang sama mereka, kasihan ya. Khawatir nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya tanpa daging. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia. Rata-rata orang-orang yang menjadikan minta-minta sebagai profesi, agamanya apa? Muslim, kan begitu. Kalau ditanya agamanya apa Mas? Islam. Masih sehat, segar bugar, bisa bekerja, tapi apa? Minta-minta. Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di akhirat sebagaimana dia menghinakan dirinya ketika di dunia. Begini, menghinakan diri. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan wajahnya tanpa daging. Allah hinakan. Kenapa? Karena wajah termasuk anggota tubuh yang paling mulia yang ada pada manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan demikian. Jadi ketika kita tidak melihat kepada yang lebih di atas dalam masalah urusan dunia, maka ini akan menimbulkan apa? Qanaah. Sekali-sekali kita kunjungi rumah yatim, anak-anak yang nggak memiliki bapak, belajar di sebuah yayasan, atau mungkin kita menghadiri atau ke tempat-tempat yang kumuh gitu ya, yang mereka rata-rata tidak
memiliki makanan, kita berikan sekali-sekali atau kita rutinkan. Ini bisa apa? Melunakkan hati yang keras. Dan kita berharap hati kita menjadi sehat dan makin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, arsyada Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu ila tariqil qanaah wa dalahum ala minhajir ridho. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuki umatnya kepada jalan qanaah dan menunjuki manusia kepada jalan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar kita senantiasa apa? Qanaah dan menunjuki jalan keriduan Allah. Caranya gimana? Caranya kita jangan sering melihat ke atas. Nanti kesandung. Kan begitu ya? Kata orang zaman dulu, jangan melihat ke atas terus, kesandung nantinya. Tapi ngelihat ke bawah, jangan ke bawah terus, Ustaz, kepentok kan gitu. Jadi gimana? Sedang-sedang saja. Sedang-sedang saja. Jangan terlalu ke atas dan terlalu ke bawah. Makanya para ulama sebagian mereka mengatakan bahwasanya dalam masalah urusan dunia jangan lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Lihat ke bawah. Dalam masalah urusan dunia. Tapi kalau dalam masalah urusan akhirat, lihat ke atas. Lihat ke atas. Dia itu baca Qur'annya bagus, indah, suaranya merdu. Saya mau seperti dia. Saya mau seperti dia. Boleh tidak, Pak? Boleh. Akhirnya dia apa? Bersemangat untuk belajar Al-Quran, membaca Al-Quran dengan tajwid, menghafal Al-Quran, kan begitu ya. Jadi dia semangat. Ini yang disebut dengan ghibthah, hasad yang dibolehkan. Hasad yang dibolehkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua hal. Kepada orang yang Allah berikan kepada dia ilmu, kemudian kita ingin mendapatkan ilmu seperti orang ini. Akhirnya apa? Kita belajar bahasa Arab, belajar ini, belajar itu, sehingga apa? Kita bisa baca kitab, sehingga kita bisa ajarkan ke istri, kita bisa ajarkan ke anak-anak, minimal kita ajarkan ke istri dan anak-anak. Yang kedua, kita boleh hasad sama orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia menggunakan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pintu-pintu kebaikan kecuali dia pasti ada di dalamnya. Dibuka donasi, ada dia. Dibuka donasi ini, ada dia. Dia menyumbang sini, menyumbang sana, subhanallah. Dia infakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Nah, kita hasad kepada orang-orang ini boleh. Dibolehkan. Nah, makanya sebagian ulama mengatakan kalau dalam masalah urusan dunia kita lihat ke bawah, kalau dalam urusan agama, akhirat, kita lihat ke atas. Sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Karena hadis ini umum. Baik urusan dunia maupun urusan akhirat, maka tidak boleh lihat ke atas, tapi lihat ke bawah. Tetapi tidak menutup pintu, tidak menutup kemungkinan kita berusaha menjadi lebih baik dengan belajar. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Fathul Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughul Maram, beliau berpendapat bahwasanya hadis ini umum. Untuk masalah urusan dunia atau akhirat kita melihat ke bawah. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berusaha untuk menjadi lebih baik dalam masalah urusan akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan apa? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ilallahi minal mu'minid dhaif wa fi kullin khairun.
Kata Nabi SAW, seorang yang beriman yang kuat itu lebih baik daripada seorang yang beriman yang lemah. Tetapi keduanya memiliki keutamaan, memiliki kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Semangatlah melakukan sesuatu yang bermanfaat dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lemah. Ini nasihat dari Nabi SAW ya. Kata Nabi SAW apa? Ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah melakukan hal yang bisa bermanfaat untukmu. Wasta'in billahi. Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jas. Jangan lemah. Jangan lemah. Subhanallah, ada orang-orang yang dia melakukan segala hal yang bermanfaat untuk umat. Walaupun tidak digaji, walaupun tidak mendapatkan penghasilan tetap dari usahanya tersebut, dari amalnya tersebut, tapi dia mau orang-orang mendapatkan kebaikan sebagaimana kita mendapatkan kebaikan. Ini yang harus kita tanamkan, Pak. Tanya kepada diri kita, apa yang sudah saya lakukan untuk Islam? Apa yang sudah saya berikan kepada kaum muslimin sehingga bermanfaat untuk mereka? Jangan kita tanya apa yang sudah diberikan Islam untuk saya. Kan begitu. Terkadang kita pikirannya seperti itu. Tapi ada orang-orang yang seperti itu, ada. Kita menginginkan kita semua ini masuk surga, mendapatkan kebaikan. Kumpul kembali barang-barang bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu jalannya, kita kasih tahu orang yang lain. Maaf akhi, itu ada jurang tuh. Hati-hati, jangan melangkah lagi ya, nanti jatuh. Hati-hati saudaraku, itu syirik, itu bid'ah, kan begitu. Kita kasih tahu, bukan berarti kita sok tahu, tidak. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit syirik, dikit-dikit kafir. Oh itu Wahabi, oh itu radikal. Subhanallah. Padahal kita tidak seperti itu. Kita menginginkan saudara kita mendapatkan kebaikan. Kita nasihati, hati-hati mas, itu jurang tuh. Hati-hati, itu jalan ke neraka, hati-hati. Tarik tangannya, kan begitu. Orang yang baik kan seperti itu ya, baik. Kalau orang buruk, saudaranya berada di tepi jurang, diapain? Udah mas, jatuh sekalian. Tak corokin sekalian kayak gitu. Biar apa? Biar jatuh sekalian. Nah, tidak seperti itu. Makanya Nabi SAW menunggu di haud, di telaga Nabi SAW, yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi tidak akan haus lama-lamanya. Cangkirnya sebanyak bintang di langit dan lebih indah daripada bintang di langit. Semua umat Nabi Muhammad SAW bisa minum dari telaga tersebut, kecuali ada yang dihalangi. Tidak boleh minum. Subhanallah. Kasihan tidak? Kasihan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wahai yang menghalangi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, umat itu umatku tuh. Kenapa dihalang-halangi? Kemudian para malaikat mengatakan, wahai Muhammad, innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal. Kata para ulama, mereka melakukan kebid'ahan, melakukan sebuah amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, akan dihalangi dari minum di telaga Nabi SAW. Kasihan tidak Pak? Kasihan ya. Ketika di padang mahsyar, matahari didekatkan sejauh 1 mil. 1 mil itu kurang dari 2 kilo. Kurang dari 2 kilo. Dalam riwayatnya disebutkan 2 mil, kurang dari 4 kilo. Sekarang jarak matahari ke bumi berapa kilo? Jauh banget Ustaz. Nggak tahu Allah Islam. Kalau siang terik saja panas tidak? Panas, apalagi 2 kilo Pak. Di atas kepala ya. Subhanallah. Ada yang keringatnya sebibir sehingga dia ngomong saya sulit. Kenapa? Tenggelam dengan keringatnya. Panas luar biasa. Ada yang keringatnya leher, dada, sepinggang, selutut, betis, semata kaki. Ada yang tidak keringatan sama sekali. Kok bisa Ustaz? Beda-beda. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Ketika posisi
situasi panas, dahaga, haus luar biasa dihadapkan dengan telaga Nabi. Kira-kira gimana Pak? Waduh, pengen minum. Kan begitu ya? Lagi haus luar biasa, panas, dihidangkan air. Bismillah, minum. Betul Pak, minum. Gak ada minum. Nanti ada ya. Ketika situasi kondisi demikian panas luar biasa, Allah tampakkan telaga Nabi SAW yang airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang minum dari telaga Nabi SAW tidak akan haus lama-lamanya. Dihalangi, subhanallah. Kasihan tidak? Sangat-sangat kasihan. Nah, kita kasihan sama mereka yang melakukan kebid'ahan. Kita nasihati, Mas, saat itu bid'ah. Itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena kita sayang. Kan begitu. Supaya mereka juga nanti di akhirat bisa minum dari telaga Nabi SAW. Bukan sok tahu, bukan ini, bukan itu, subhanallah. Padahal kita menginginkan apa? Kebaikan. Tidak ada yang kita inginkan kecuali apa? Kebaikan. Cuma terkadang ada orang yang terima, ada orang yang tidak terima. Ada orang yang menolaknya dengan cara halus, ada orang yang menolaknya dengan cara yang kasar. Kan begitu ya Pak ya? Ini serba-serbi dalam mengajak manusia untuk melakukan kebaikan. Kewajiban kita hanya apa? Menyampaikan, tidak memaksakan. Masalah hidayah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah bel ya? Sudah waktu azan isya. Kita azan dulu ya, bagaimana biasa. Kita lanjutkan setelah itu. Setelah azan kita lanjutkan sedikit. Insyaallah Ta'ala. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kita bisa azan kan 10 menit buat teman di tanah Jawa jadi disuruh masuk sholat. Oh gitu. Cuma pertama pulang lagi muncul bisa. Baik. Ya, santai. Ya. Saya ganti dulu Pak. Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر
لا إله إلا الله. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ba'd. Kita langsung tanya jawab aja ya. Ada pertanyaan dari apa? Assalamualaikum Ustaz. Semangat menuntut ilmu. Afwan Ustaz, izin bertanya, suami saya selalu ingin menuntut ilmu syar'i, ikut kajian. Tapi seringkali jadwal kajian bentrok dengan suami saya dagang. Mana yang lebih wajib? Apakah menuntut ilmu syar'i, ikut kajian, atau mencari nafkah berdagang? Syukran Ustaz, jazakillahu khairan. Saya laki. Kalau laki jazakallah ya. Karena kebiasaan keakhwat jadi jazakillah ya. Baik, wa jazakillah khairan. Yang pertama kita baca hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah di sini Nabi SAW mengatakan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Adapun tambahan lafaz talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, tambahan wa muslimatin ini yang dhaif. Yang sahih sampai muslimin saja, titik. Nah, kalimat muslimin ini nakirah yufidul umum, menunjukkan umum, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu lebih wajib. Kalau misalnya sudah masih ada jadwal untuk dagang. Menuntut ilmu syar'i kajian paling berapa jam? Kita kajian berapa jam, Pak? Ada 5 jam nggak? 2 jam, nggak nyampe. Paling lama. Habis maghrib sampai isya berapa menit? Paling 40 menit sampai 50 menit, 60 menit lah ya, paling lama. Ditambah lagi setelah azan sampai 10 menit misalnya, ya paling 1 jam lah ya. Enggak lama, tidaklah lama. Berdagang bisa dari pagi sampai malam. Berapa jam tuh? Masa tidak kita sisihkan waktu untuk belajar? Hanya 1 jam 1 hari. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala belajar sehari 12 pelajaran. Terus nafkahnya gimana Ustaz? Cari ma'isyahnya gimana? Wallahu a'lam bishawab. Kan begitu. Allah yang kasih rizki. Tadi sudah kita sebutkan, jangan khawatir terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala. Syekh Albani rahimahullah ta'ala itu cari nafkahnya perbaiki jam, reparasi jam. Sehari itu paling 1 jam 2 jam kerja, habis itu balik lagi ke perpustakaan. Jadi waktunya yang lebih banyak dihabiskan untuk membaca, menulis, mengajar. Subhanallah ya. Tapi itu waktunya berkah, keluarganya bisa hidup, alhamdulillah. Jadi jangan khawatir ya Bu ya. Jangan khawatir karena suami ikut kajian, berdagang, melalaikan memberikan nafkah, tidak. Mereka juga paham ya, memberikan nafkah kepada istri, anak-anak hukumnya wajib. Tapi ketika suami ingin belajar agama sehari 1 jam atau 2 jam, maka tidak ada salahnya kita memberikan izin kepada suami untuk senantiasa belajar. Dan ini wajib hukumnya. Jangan sampai 1 hari tidak ada sama sekali kita baca buku ataupun mendengarkan kajian. Khawatir hati kita sakit, khawatir kering. Yang namanya belajar agama itu sebanyak bilangan nafas. Subhanallah. Sebagaimana perkataan siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Makan minum sehari paling 3 kali. Kebutuhan kepada makan dan minum sehari 2 kali atau 3 kali. Tetapi kebutuhan kita terhadap ilmu sebanyak bilangan nafas yang berhembus. Subhanallah.
seperti kebutuhan ikan terhadap air. Kalau ikan gak ada air gimana? Mati. Begitu juga kita terhadap ilmu. Kita harus apa? Lebih haus, lebih lapar. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak bertentangan selama si suami masih menjaga kewajiban mencari apa? Nafkah. Jadi selama tidak menzalimi ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Ini pertama ada beberapa pertanyaan Ustaz. Jangan banyak Pak. Diborong Pak. Silakan. Pertama tentang nikmat. Syukur nikmat. Terus? Contohnya bisa. Saya pernah bekerja. Syukur nikmat maksudnya apa? Pertanyaannya. Kerja. Oh, pekerjaan. Ditawari kerja. Ditawari kerja. Terus? Tapi dari gaji sedikit. Gajinya sedikit. Lalu saya tolak. Aku Gitu. syukur nikmat. Ditolak. Apakah itu kufur nikmat? Sudah cukup? Baik. Saya jawab dulu ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ditawari pekerjaan tapi gajinya kecil, saya tolak. Apakah itu termasuk kufur nikmat? Jawabannya tidak. Kalau masih ada pilihan lain. Kalau masih ada pilihan lain. Kalau masih ada pilihan itu hak antum. Hak antum. Antum mau terima atau tidak terima itu hak antum. Jadi bukan termasuk ya. Allah a'lam bishawab. Ada lagi? Yang kedua. Dua aja ya, Pak. Dua aja. Kasih yang lain, kasih yang. Iya. Silakan. Kita kan sehari-hari hidupnya banyak manusia, bermacam-macam manusia. Iya. Kita juga ini banyak penyebaran nasihat, penyebaran cerita apa segala macam. Terus karena sikap kita seperti itu apa sampai yang terang? Baik. Lingkungan kita banyak kita melihat kemaksiatan, kemungkaran, apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Maka perhatikan sabda Nabi SAW ya. Iza ra'aita munkaran falyughayyirhu biyadihi. Jika engkau melihat kemungkaran, kata Nabi SAW, maka rubahlah dengan tanganmu. Fa in lam tastati fa bi lisanihi. Kalau tidak mampu maka dengan lisan, dengan nasihat. Fa in lam yastati, kalau tidak mampu maka dengan hati. Bahwa ada aful iman, maka itulah selemah-lemahnya iman, selemah-lemahnya iman. Artinya para ulama, kalau kita melihat kemungkaran, kita punya wewenang. Misalnya sebagai ketua RT, ada di lingkungan RT nih ada anak-anak mabuk-mabukan, kita bisa usir. Jangan mabuk-mabukan di sini, nggak boleh lagi. Awas kalau masih mabuk-mabukan lagi. Langsung ditangani. Kenapa? Karena dia punya wewenang. Ini yang dimaksud dengan tangan. Kalau kita punya wewenang, kalau kita nggak punya wewenang, kita larang-larang mereka, ya ada apa? Kitanya yang mendorong. Wah, bisa diinter itu, kan begitu ya. Kalau kita nggak punya wewenang untuk merubah kemungkaran tersebut, fabilisani, dengan lisan, nasihat saja, dengan kalimat yang baik, dengan kalimat yang santun, dengan bahasa yang sopan, sehingga mereka dapat memahaminya. Terus kalau tidak bisa dengan lisan gimana Ustaz? Fabiqalbihi, dengan hati, mengingkari dengan hati minimal ya. Kata Nabi SAW, itulah selemah-lemahnya iman. Tapi kalau kita malah ikutin ada musik, palanya goyang-goyang, menikmati juga itu. Kan begitu ya. Paling tidak dengan hati. Maka ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran itu ada fikihnya. Ada tata caranya, metodenya, tidak serampangan, tidak seenaknya ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? La tasubul ladzina yad'una min dunillah fa yasubbullaha bighairi ilm. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jangan kalian cela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, yang mengakibatkan mereka akan balik mencela Allah Subhanahu wa taala. Berarti nggak boleh. Kalau ada indikasi mereka akan mencela balik agama Islam, jadi tidak dibenarkan. Contoh yang lain, Syekhul Islam Taimiyah ketika beliau masih hidup,
lagi masa perang nih, perang dengan barbar ya. Kemudian para sahabatnya yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wahai Syekh, kalau kita bunuh mereka gimana nih sekarang? Mereka lagi mabuk-mabukan. Kita bunuh mereka gimana nih sekarang? Kata Syekhul Islam apa? Jangan. Kalau kita bunuh satu orang nih, mereka bisa menghancurkan satu kampung. Ada mudarat tidak? Ada mudarat. Bagaimana lihat ulama melihat ke depan ditimbang dengan maslahat dan mudarat. Tidak serampangan, tidak dengan hawa nafsu. Allah a'lam bishawab. Terakhir nih. Yang mana? Yang ini Pak ya? Tukang minta-minta zaman Rasulullah contohnya gimana Pak? Ada nggak? Ada contoh? Oh, itu ke Aisyah ya, ke Aisyah ya. Kemudian diberikan pertanyaannya. Ya. Kapan kita boleh memberikan kepada minta-minta? Mungkin itu ya. Jadi di zaman Nabi SAW ada juga yang minta-minta, ada. Minta-minta maksudnya karena kelaparan sangat darurat. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Kepada Qobiso, wahai Qobiso, tidak dihalalkan minta-minta kecuali pada 3 keadaan. Berarti 3 keadaan ini boleh tidak? Boleh minta-minta. Kapan? 1, ketika dia sangat fakir, tidak punya pekerjaan. Maka ketika itu dia boleh minta-minta secukupnya sehingga dia bisa Dia bisa menegakkan tulang sulbinya sehingga dia bisa bekerja. Sangat fakir, sangat butuh, tidak punya pekerjaan. Seperti masa sulit kemarin gitu ya. Orang di PHK, dia nggak punya pekerjaan, rumah kontrak, semua anak banyak, sekolah belum dibayar, SPP, rekening listrik belum dibayar, air dan seterusnya. Ketika itu dia boleh minta-minta pada saat itu saja. Ketika dia sudah bisa menegakkan tulang punggungnya dan dia bisa bekerja lagi ketika itu, maka tidak boleh minta-minta lagi. Oleh karena itu Pak, ketika kita memberikan santunan donasi, ada edukasi untuk mereka. Jangan sekedar ngasih tanpa ada edukasi. Kasih edukasi gimana caranya berwirausaha. Mas, lebih baik atau gunakan uangnya untuk usaha jualan ini. Caranya begini. Kasih tahu. Biar bisa berdiri tegak di atas kakinya sendiri. Jangan mengharapkan orang lain terus. Terkadang kita memberi tanpa ada edukasi sama sekali. Akhirnya dia mengharapkan terus. Gak mau usaha sendiri, gak mau mandiri. Nah, ketika dia keadaan seperti itu, pada saat itu saja boleh. Yang kedua, ketika orang mendapatkan musibah, kebakaran, longsor, kemudian lagi erupsi itu yang misalnya erupsi gunung, sehingga hartanya habis semuanya. Dia boleh minta-minta pada saat itu saja. Ketika dia sudah memiliki bekal untuk bisa berdiri sendiri, maka ketika itu tidak boleh minta-minta lagi. Yang ketiga, minta-minta untuk membantu orang yang lemah. Seperti misalnya contoh, kita buat proposal untuk memberikan santunan donasi kepada fakir miskin, anak yatim, para janda-janda tua ya, janda tua, jompo, orang-orang lemah dan seterusnya. Jangan pilih-pilih janda, berbahaya. Yang lemah, yang butuh bantuan gitu ya. Kita bikin proposal tuh. Bikin proposal diajukan kemana? Ke perusahaan. Itu minta tidak? Minta. Tapi bukan buat kita. Buat siapa? Buat orang lain untuk didonasikan. Ini 3 hal ini boleh. Selain itu, wahai Qobiso, suhtun yakulhun nar. Selain itu hukumnya haram, makan api neraka. Jadi ketika Aisyah memberikan itu, karena dia butuh banget Pak, gak punya makanan sama sekali. Qadarullah Aisyah punya apa? Sebutir kurma saja. Nah itu keadaannya dibolehkan ya.
Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan semua yang mendengarkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita semua dalam surga yang tanpa hisab dan tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.